Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib dari kelas B Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan visi misi yayasan pendidikan yang akan saya dirikan. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu visi dan misi terlebih dahulu. Nah, visi diartikan sebagai tujuan yayasan atau lembaga. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Nah, sementara misi merupakan pernyataan dalam usaha mewujudkan visi yayasan. Nah, misi yayasan dapat diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa yayasan ini dibuat. Misi juga akan memberikan arahan sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan yayasan. Visi dan misi yang telah dibuat tersebut sengaja berbentuk yang lebih umum serta bisa mencakup seluruh pendidikan dari berbagai usia. Selanjutnya saya akan menjelaskan persyaratan menyusun visi misi. Menyusun visi dan misi yang baik adalah hal penting dalam menjalankan organisasi, termasuk yayasan pendidikan. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyusun visi dan misi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pemahaman yang jelas tentang organisasi tersebut. Sebelum kita menyusun visi dan misi, alangkah baiknya kita harus memahami organisasi atau yayasan pendidikan dengan baik, termasuk tujuannya, nilai-nilai, kebijakan, dan program yang telah ada. Hal ini penting karena agar visi dan misi yang disusun dapat sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, melibatkan seluruh pihak yang terkait. Ini menyusun visi dan misi tidak hanya tugas pimpinan organisasi, melainkan juga melibatkan seluruh pihak yang terkait seperti staf, pelajar, pelajar atau pengajar, siswa, dan orang tua siswa. Hal ini penting agar visi dan misi dapat merefleksikan aspirasi dan tahapan seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, visi dan misi ini harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Bahasa yang terlalu teknis atau sulit dipahami dapat membuat visi dan misi tidak efektif dalam memotivasi dan memandu seluruh anggota organisasi. Dan yang keempat, fokus pada tujuan jangka panjang. Visi dan misi harus difokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi, bukan hanya pada tujuan jangka pendek. Karena hal ini penting agar visi dan misi dapat memberikan panduan jangka panjang bagi organisasi dalam mengembangkan program-program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, realistis dan terukur. Visi dan misi juga harus realistis dan terukur agar dapat dicapai oleh organisasi. Hal ini penting karena agar visi dan misi dapat memberikan motivasi panduan yang jelas bagi seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, dalam menyusun visi misi itu harus relevan dan adaptif. Itu perlu karena visi dan misi harus relevan dengan perubahan lingkungan dan kondisi organisasi serta dapat disesuaikan atau diubah jika diperlukan. Karena agar visi dan misi tetap relevan dapat memandu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, meskipun terjadi perubahan kondisi atau lingkungan yang tidak terduga. Nah, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, yayasan pendidikan saya dapat menyusun visi dan misi yang baik dan efektif dalam memotivasi dan memandu seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya saya akan mengemukakan visi misi Yayasan Pendidikan Rajib. Visi dari Yayasan Pendidikan Rajib adalah terwujudnya yayasan pendidikan yang dikenal luas, pendidikan yang berkualitas. Visi tersebut menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan di masyarakat dan memberikan akses yang luas kepada setiap individu tanpa terkecuali. Selain itu, visi tersebut juga menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang berdaya asing, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Dengan memiliki visi misi yang jelas dan terukur, sehingga pendidikan dapat fokus dalam mengembang program-program yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu saya akan mengemukakan
misi dari Yayasan Pendidikan saya. Misinya yaitu yang pertama, memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada masyarakat tanpa terkecuali, agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan mencapai kesuksesan. Yang kedua, mengembangkan program pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menerapkan teknologi dan metodologi terbaru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman, serta melibatkan para pengajar dan tenaga pendidik yang berkualitas, berdedikasi, dan terus meningkatkan kompetensi. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan masyarakat dan industri, serta dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntunan pasar kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah mendorong pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada peserta didik agar menjadi individu yang memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam perubahan. Maksud dari misi tersebut adalah menunjukkan komitmen Yayasan Pendidikan dalam memberikan akses dan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat, serta mengembangkan program-program yang inovatif dan efektif. Selain itu, Yayasan Pendidikan juga berupaya untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dan industri, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja. Misi-misi tersebut juga menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan tidak hanya fokus pada pengembangan akademik, tetapi juga memperhatikan pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis terkait visi dan misi Yayasan Pendidikan Raji. Dari hasil analisis saya mengenai visi dari terwujudnya Yayasan Pendidikan yang dikenal luas, pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat, memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, misi yang berkualitas. Visi tersebut menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan memberikan pengalaman pembelajaran yang inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan memiliki komitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi siswa dan siswi, sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Yang kedua, pencapaian potensi individu. Visi tersebut menekankan pentingnya pengembangan potensi individu sebagai tujuan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik yang baik, tetapi juga pada pengembangan kemampuan individu, keterampilan sosial, dan pengembangan karakter yang baik. Yang ketiga, kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Visi tersebut menekankan pentingnya kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan memiliki tanggung jawab sosial yang besar dan memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Lalu, yang terakhir, yang keempat, kesadaran publik. Visi tersebut menekankan pentingnya kesadaran publik atau reputasi Yayasan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan tidak hanya fokus pada keberhasilan akademik siswa dan siswi, melainkan juga pada kesadaran publik tentang kualitas pendidikan yang mereka berikan. Nah, kesimpulannya, visi tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan memiliki pandangan jangka panjang yang jelas dan berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berkualitas pula, serta mandiri dan dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Visi tersebut juga menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian nilai akademik yang tinggi, tetapi juga pada pengembangan potensi individu dan karakter yang baik. Dengan memiliki visi yang jelas dan terukur, Yayasan Pendidikan dapat fokus dalam mengembangkan program-program yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian visi misi Yayasan Pendidikan saya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.